Oh iya, 24.000 live streaming. Ya, Rudi. Jangan lagi. Jangan lagi. Ini kamera. Oh, ada kamera. Arif, Devi, Pak Edi. Ya, Boleh ya? ini Pak. Boleh. Sorry. Maaf ya. Kita bikin 2 sesi aja. Sesi pertama Pak Dodi, Sandy di samping, terus Raga, Neza, terus Arif, Devi, Pak Edi. Pak Dodi boleh di samping, Pak Devi, Pak Edi. Ya, ya, ya. Oke. Boleh di samping Sandy juga ya. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah atas kehadirannya. Sekali lagi ini short notice. Terima kasih. Kita tidak ekspektasi teman-teman datang, ternyata teman-teman datang. Konferensi pers hari ini kita akan mulai langsung adalah pernyataan pers dan fakta-fakta yang telah dikumpulkan keluarga dan penasihat hukum. Yang kita langsung mulai, kita akan dengarkan langsung dari Dr. Dodi Kes Abdullah Kadir selaku penasihat hukum keluarga almarhumah Mirna Salihin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih atas kedatangan rekan-rekan di dalam acara penjelasan dari keluarga ini. Acara ini dilaksanakan untuk menyikapi berita-berita dan fakta-fakta yang berkembang di masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui fakta apa yang sebenarnya. Kemudian juga masyarakat dapat mengetahui apa sebenarnya yang dirasakan oleh seluruh keluarga besar almarhumah. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan penilaian dan empatinya serta mendukung proses hukum yang terjadi sehingga keadilan dapat ditegakkan, sehingga seluruh masyarakat kemudian dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Fakta-fakta antara lain yang akan dijelaskan adalah mengenai komentar terhadap ya, gimana, ada nggak duplik gambaran yang disampaikan udah mulai oleh terdakwa di dalam sidang, karena hal tersebut adalah menyangkut fakta material yang perlu diluruskan oleh yang bersangkutan yang disebut namanya di dalam konflik tersebut. MNC TV Tolong master volume-nya gede ini ya. Yang Master kedua volume adalah penjelasan mengenai gimana Mas? Di situ ada master volume gede ini. yang dirasakan oleh keluarga. Untuk menyingkat waktu, kami serahkan kepada Sandy untuk memberikan penjelasan dari keluarga. Terima kasih. Aku akan baca ini on behalf of my family ya, semua keluarga. 3 menit 5 menit. Kami keluarga Wayan Mirna Salihin sampai saat ini masih berduka atas kematian kakak kami Wayan Mirna Salihin yang
yang sangat mendadak dan dikarenakan suatu sebab sampai saat ini kami tidak mengetahui secara pasti. Yang kami ketahui, kakak kami meninggal dunia setelah memenuhi undangan sahabat karibnya dan meminum kopi yang dipesankan oleh sahabat karibnya. Dari tayangan CCTV kami dapat merasakan kegembiraan kakak kami saat berjumpa sahabat karibnya dan dengan sukacita meminum kopi yang sudah dipesankan sebelumnya. Yang kemudian kegembiraan kakak kami berubah menjadi erangan dan mimik wajah menahan sakit yang sangat luar biasa. Setelah itu yang kami ketahui, kakak kami meninggal dunia. Betapa terkejutnya kami menghadapi peristiwa kematian kakak kami yang tragis tersebut, lebih lagi menghadapi berita-berita dan komentar dari banyak pihak yang kami rasakan sangat mengusik perasaan duka kami, sampai-sampai timbul pertanyaan dari keluarga kami, apakah saya dan seluruh keluarga besar tidak boleh memiliki rasa duka cita yang sangat mendalam dengan kematian kakak kami tercinta? Apakah kami terlalu berlebihan memiliki perasaan ingin mengetahui penyebab kematian kakak kami? Pertanyaan itu sangat menghantui hati sanubari kami. Kami juga sangat prihatin dengan adanya pernyataan Jessica dalam bukti pribadi yang dibacakan pada sidang tanggal 20 Oktober 2016 yang menyatakan antara lain, pada awalnya saya merasa optimis terhadap hasil dari putusan nantinya akan tetap mendekati akhir persidangan. Ini ada keraguan dari saya, Jessica, pada saat melihat tayangan wawancara dari tantenya Mirna telah menghamburkan uang untuk persidangan ini. Dalam hati saya bertanya-tanya, dihamburkan kemana dan kepada siapa uang tersebut oleh Tante Mirna? Apakah itu untuk mempengaruhi persidangan ini? Padahal tante saya, Ibu Rosnianti, hanya mengungkapkan keprihatinan dengan kata-kata yaitu, banyak yang menanyakan kenapa kita menghambur-hamburkan uang untuk peradilan begini. Tidak ada kata-kata sebagaimana disampaikan oleh Jessica. Pertanyaan tersebut sangat melukai hati kami sekeluarga, menambah luka dan kesedihan yang sudah sangat mendalam sehingga air mata kami sudah habis, sudah kering. Yang tersisa hanya doa dan harapan yang kami miliki. Kami pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kami yakini Maha Adil dan Maha Bijaksana yang dengan kekuasaannya akan membimbing majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, para advokat pembela Jessica, serta Jessica untuk memiliki hati nurani dalam menemukan keadilan. Dengan doa dan keyakinan akan kasih Allah, tenaga dan semangat serta harapan kami akan dipulihkan kembali. Oleh karenanya kami mengharapkan doa dan dukungan dari masyarakat luas agar sidang dapat mengungkap misteri kematian kakak kami dan memberikan efek jera agar tidak terjadi lagi korban seperti kakak kami. Menghadapi sidang keputusan dengan iman, kami sekeluarga berserah kepada Tuhan dan karenanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Adil dan Maha Pengampun. Karena mengampuni adalah perintah Tuhan, Matius 6:14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Roma 12:19. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan adalah Firman Tuhan, Allah yang Maha Adil, tahu apa yang berlaku di rumah orang jahat dan Dia akan menghukum mereka sehingga binasa. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang yang memperoleh apa patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami sekeluarga bersama ini sungguhnya keluarga yang memiliki kebesaran hati dan selalu mengampuni sesuai perintah Tuhan. Dan ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim, keluarga besar Mirna mendukung dan menyerahkan putusan keadilan yang mulia. Majelis Hakim yang telah mendengar secara adil saksi-saksi dan fakta-fakta terkait kematian Mirna. Sumpah yang diangkat dalam pengadilan berlaku bagi kami semua, baik pengadilan di muka bumi maupun di langit. Enggak, ada di tas saya, tapi nanti tunggu dulu. Kami berdoa kepada Tuhan yang agar Yang Mulia Majelis Hakim diberikan kesehatan sempurna dan diberikan hikmat ilahi agar apa yang diputuskan selalu menyatakan kebenaran, sehingga segala beban disidang oleh Tuhan, karena Tuhanlah yang berkuasa di atas bumi. Kami menyatakan Jessica Wongso tidak boleh dihukum oleh opini, begitu juga Jessica Wongso tidak bisa dibebaskan oleh opini. Mirna telah tiada dan akan menjadi martir bagi penegakan hukum dalam kasus kematian karena racun. Peristiwa ini tidak boleh terjadi lagi dan harus menjadi acuan hukum bagi masyarakat Indonesia di masa mendatang. Nama Wayan Mirna Salihin sudah menjadi sejarah dan nama tertulis dalam internet yang dibaca dan dilihat video di seluruh dunia. Wanita yang sayang Tuhan ini telah meninggal dunia secara tragis
setelah memenuhi undangan sahabat karibnya dan meminum kopi yang dipesankan oleh sahabat karibnya sendiri. Keluarga mengajak seluruh masyarakat untuk mari kita membina anak-anak kita untuk mendapat nilai-nilai kehidupan yang baik agar mereka semua dapat menjalani kehidupan yang baik. Terima kasih kepada majelis hakim yang telah sabar dan membuka hati nurani dan demi tegaknya hukum di negeri kita Indonesia. Kepada pemerintah Republik Indonesia, keluarga Mirna menyerahkan proses keadilan kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mempunyai hak dan tanggung jawab melindungi dan memberikan keadilan bagi warga negaranya, termasuk Mirna Salihin yang telah meninggal dunia secara tragis. Kami berterima kasih kepada Kepolisian Indonesia dan Kejaksaan Indonesia, Pengadilan Negeri dan yang telah bekerja keras dengan upaya terbaik untuk menangani peristiwa kematian kakak kami, serta seluruh wartawan dan mass media baik media elektronik maupun media cetak dan masyarakat yang telah mengawal proses hukum. Terima kasih. Terima kasih. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa beberapa hari yang lalu seseorang telah melaporkan Mas Arif dan Mas Rangga, karyawan dari Olivier, dalam duplik. Hari ini juga Arif dan Rangga akan memberikan pernyataan kepada teman-teman media. Silakan Mas. Selamat sore semuanya. Jadi saya tegaskan, saya tidak mengenal Rangga sebelumnya dan saya tidak pernah mengunjungi Cafe Olivier sebelum kejadian yang menimpa istri saya. Saya baru tahu kafe yang dipilih adalah Olivier pada saat mengantarkan Mirna pada tanggal 6 tersebut, sekitar jam 5 sore. Saya datang ke Cafe Olivier hanya pada saat rekonstruksi. Saya baru tahu barista yang bernama Rangga pada saat rekonstruksi. Saya akan segera membuat laporan polisi atas istri duplik Jessica yang menguraikan cerita Amir yang tidak benar. Mas Rangga. Saya tegaskan lagi, saya sebelumnya belum pernah kenal yang bernama Mas Arif. Saya juga belum pernah kenal sama almarhumah Mirna. Dan saya tidak pernah kenal dengan yang memesan minum es Vietnamese Coffee table 54. Mbak Devi, ada yang mau di... Mbak Devi ini adalah manajer dari restoran Olivier, silakan Mbak. Saya kaget juga dengan ada pemberitaan yang bernama Amir. Sekitar sebulan setelah kejadian, itu ada orang yang datang ke Olivier. Saya mau klarifikasi aja. Jadi versinya Amir sama versinya dari Olivier itu berbeda. Sekitar sebulan setelah kejadian itu dia datang ke Olivier. Bahkan sebelum buka ya, itu pagi sekitar setengah 11 kurang. Dia main masuk aja minta ketemu dengan yang bernama Rangga. Padahal kalau masuk itu langsung ketemu barista di depan setelah pintu masuk. Harusnya dia kalau tahu yang namanya Rangga dia bisa lihat Rangga ada di situ, nggak perlu tanya. Kemudian dia bertemu dengan saya karena dia nggak bisa ketemu Rangga. Kita jujur saja waktu itu banyak media, bukan hanya dia. Jadi kita nggak mau ada beberapa orang yang datang ke tempat kita itu mengatasnamakan media, tanya-tanya segala macam. Nggak etis lah kalau kita ngomong sembarangan media juga waktu kejadian itu. Kemudian dia bilang dia tahu, dia punya bukti kalau Rangga yang meracun Mirna. Saya bilang sama dia, kalau memang punya bukti tolong jangan kesini, silakan ke Polda angkat saja anaknya. Tapi dia nggak mau, dia tetap mau ketemu anaknya, mau tanya beberapa hal. Dia mau tanya tanggal 5 itu dia masuk apa, kemudian apakah benar dia punya baju kotak-kotak. Semua orang juga mungkin punya baju kotak-kotak, jadi nggak masuk di akal. Kemudian dia bilang ketemunya itu di lobi Grand Indonesia, yang mana Olivier itu adalah di sebelah lobi. Dia sampai tunjuk di lobi sebelah situ. Saya bilang saya bisa panggil manajemen GI sekarang dan menyediakan CCTV tanggal 5 Januari. Tapi dia berkelit. Dia bilang dia punya bukti sendiri dan dia akan kasih ke Polda nanti setelah ketemu Rangga. Dia bilang Rangga itu diberikan uang 140 juta transfer. Makanya saya minta floor manager dengan Pak Teddy untuk mengecek rekeningnya Rangga saat itu juga. Kalau dia bilang itu ada di plastik hitam uangnya,
Dari mana dia tahu itu isinya 140 juta? Kemudian apa dia hitung bareng atau gimana, saya juga nggak tahu. Kemudian yang dia bilang waktu itu sama saya itu bukan duit yang di plastik hitam, tapi sianida. Ini agak beda versinya dengan si Amirnya sendiri. Dia juga bilang akan memblow up ini ke media. Dia awalnya bilang dia dari Mabes. Kemudian pas saya tanya Mabes divisinya apa segala macam, karena saya juga nggak tahu pangkat-pangkat di Mabes itu seperti apa. Tapi dia bilang dia media, wartawan Mabes. Dia kasih rencana segala macam. Yang saya tahu dia ngomong kalau memang saya tidak bisa ketemu Rangga sekarang, saya akan blow up ke media. Kalau Rangga lah yang meracun. Saya bilang silakan saja, karena saya yakin bukan dia pelakunya. Saya minta orang telepon ke Polda. Kemudian dalam perjalanan Polda ke Olivier, saya tetap ngobrol sama dia untuk tahan dia biar nggak pergi, biar diurus langsung ke Poldanya. Kemudian diangkat ke Polda, dia diinterogasi juga di Polda. Tapi nggak ada keterangan dari dia yang bernilai, karena sangat ngaco kayaknya kalau di Polda. Kemarin sempet di loudspeaker ya, Poldanya telepon saya tanya kronologisnya, berarti kan dia diperiksa di sana. Kalau dia bilang dia nggak diperiksa sih ya saya juga nggak yakin, pasti diperiksa di Polda. Itu aja dari saya. Jadi biar nggak simpang siur, saya sendiri yang menangani hal tersebut. Saya sendiri yang bicara dengan Amir pada saat itu. Jadi biar tidak simpang siur lagi, kenyataannya itulah yang dia kepada saya. Bukan di Sarinah, bertemunya bukan di Sarinah. Jadi dia bilang ada di Indonesia. Hanya itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Devi. Di sini juga hadir Pak Edi. Pak Irdi, saya minta juga ada rekan-rekannya Pak Edi, Mas. Ya, Mas dari Barindo ya, ya, yang akan menyertai Pak Edi. Silakan Pak. Duduk ya, akan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Begini ya, saya mau ngomong khususnya kepada Bang Oto dan si Amir. Mir, insaflah kau ini ya. Jangan membuat hal-hal yang tidak-tidak ya. Februari ya sudah saya katakan, saya buktikan tidak ada transfer itu ya. Sampai Mbak Devi ini buktinya ngecek sama orangnya tuh, dibawa Rangga ke bawah, nggak ada itu uang. Kemudian Anda berkelik, oh itu isinya sianida, apa sianidut. Tapi yang jadi pokok persoalan adalah Anda ini jangan dimanfaatkan oleh PH-nya pada saat bukti ini sudah mendekati keputusan yang mulia majelis hakim, yang nanti maksudnya itu biar terbuka kata-kata ini yang Pak Oto sendiri tidak, PH-nya tidak membacakan, ketua PH-nya tidak membacakan daripada keterangan ini, tetapi diserahkan kepada Pak Bostam ya. Jadi yang juga Pak Bostam hati-hati ya, Anda yang bicara nih. Tapi kan diketuai Pak Oto juga tetap ya. Saya kasih tahu ini jalan ceritanya, jawabannya nih. Bang Oto kan selalu tunggu saya punya jawaban dan selalu terpatahkan dan tidak ada itu ya. Selalu. Sekarang hari ini juga saya akan melakukan hal yang sama. Contoh, bukti ya. Jadi pada tanggal 5 ini saya ambil keterangannya udah lengkap nih ya. Tanggal 5 itu Arif dan Mirna dan Daniel temannya dan ada di rumah sampai jam 6 kurang lebih, sampai jam 1 gitu ya, sedang membicarakan usaha gitu ya. Pada tanggal 5 saya bersama saudara saya dan suaminya dan kakaknya sedang berkunjung ke apartemen. Jadi sekitar sampai jam 3 jam 4-an.
Terus di situ kami langsung pergi ke rumahnya Sunter karena waktu itu Mirna mau ngedekor temennya punya baby shower. Jadi waktu itu ada supirnya juga bersama kami dan sampai malam waktu itu. Jadi ada supirnya, ada pembantu rumah tangganya Mirna juga bisa bersaksi gitu. Oh ini bahkan sampai malam nih ada di rumah saya kan masih di luar ya. Nah jadi begini, maksud saya menjelaskannya begini ya. Sebetulnya gampang nih Pak Oto ya. Pak Oto ngambil ini orang dibawa ke Hotel Santika ya, udah kumpul orang Pak Oto di situ untuk membuat opini publik sampai seperti ini. Janganlah Pak Oto, kita sudah umur ya, ingat dosa, katanya ingat dosa Pak Oto. Jadi saya jelaskan nih sekarang yang ditunggu Pak Oto. Tanggal 5 intinya Arif tidak ada situ. Dia tidak pernah tahu bahwa Mirna ada janji sama si Jessica yang mengundang minumnya itu kan tanggal 6 keesokan harinya. Dari mana si Arif bisa tahu dia ada janji dengan Jessica? Saya tanya, lu tahu nggak? Mana saya tahu. Orang jam hari tanggal 6 itu baru Jessica ngundang si Mirna ngajak minum. Saya juga nggak tahu, cuman tahu-tahu dia disuruh ngedrop. Kalau bisa katanya dia manggilnya kan Dut, antarin gua dong ke Grand Indonesia. Tidak mau ya. Karena dia bilang Mirna tuh ngomong itu bisa ada 3 tempat ya, Olivier, social house sama public apa gitu. Public market restoran kalau nggak salah. Jadi kalau dia memang spesial untuk cari Rangga, ngasih duit Rangga, suruh ngeracun Rangga, jadi ini salah nih si Pak Oto dengar dari si siapa? Si Amir ini. Tahu dari mana si Amir itu bahwa si Jessica undang di Olivier? Bisa saja terjadi di public market ataupun social house. Karena ingat, yang undang Jessica, ya. Yang ngasih minum kopi Jessica. Berarti Jessica sama si Arif kerjasama dong kalau gitu. Sama aja begitu ya. Dan itu tidak terbukti ya. Jadi begini, sekarang ini intinya ya, tanggal 5 itu Arif tidak tahu menapa. Tanggal 6 bisa ada kejadian seperti itu yang dikatakan oleh si Amir itu ya, bahwa tanggal 5 itu Arif ketemu si Rangga. Kapan urusannya berkaitan dengan tanggal 6 ya. Kedua, Rangga tuh kan bikin kopi, betul. Ini anak tukang bikin kopi. Tapi yang bawa itu ada pelayan restoran, bukannya Rangga. Dan disajikan di muka karena dipikir oleh si pelayan bahwa yang beli itu dan dia tidak kenal Mirna sebelumnya. Jadi Mirna itu tidak dia kenal ya. Hani tidak dia kenal. Jadi dikasihkan di hadapan dia yang dia pada persidangan nggak mengaku, nggak mau ke Jono, jadi mau coba mengelak dari CCTV itu. Nah, jadi setelah itu dipindahkan gelasnya segala macam ke depan Mirna, dan Mirna minum, kibas-kibas begitu kepanasan, dia bilang Mahani, kelihatan kan semua di CCTV itu. Kemudian saking ketakutannya dia nggak akui, karena pada salah satu TV swasta, TV One waktu itu yang dipandu oleh 2 orang yang cukup bagus itu bertanyanya, Jess, kamu bagaimana itu ada bag, ada minuman kan itu jadi crowded? Oh enggak, bag di belakang baru kopi datang. Nah kenyataannya kan bag itu menutupi kopi itu, yang kemudian dia melakukan sesuatu dari tas itu, yang dia bilang dia ke WC Grand Indonesia ya. Kemudian satu lagi dia bilang saya nggak sentuh gelas Mirna. Dia bilang itu kan kopinya Mirna, saya beliin. Wah itu terbang, dipindahkan itu ke tempat posisi di mana Mirna duduk nanti. Nah hal-hal seperti inilah ya sudah terbukti. Sekarang dibawa lagi si Amir ini. Amir ini ada apa gitu loh. Nah nanti bisa dijelaskan dengan kawan-kawannya yang dari pers ya, siapa Amir ini sebetulnya, apa kerja sebetulnya ya, apa ngapain dia di Mabes Polri itu kerjanya seperti itu. Dan kenapa dari bulan Februari
sampai dengan Oktober ini dia tidak ada datang. Kan saya udah ngomong di TV, di persidangan, dia sudah ke persidangan dan bertemu dengan saudara Joseph itu, ingin ketemu saya. Ditanya sama Job, loh kamu ada bukti apa? Karena begini ya, di persidangan itu saya itu berhadapan dengan begitu banyak orang yang menyatakan, oh ini loh, saya tahu nih yang bunuh Mirna, saya tahu nih ini sikap gini-gini. Saya nggak tahu semua karena ini faktanya sudah melalui jalur hukum. Saya bilang begitu, maaf aja. Nah jadi Joe tidak temukan saya, bohong, bilang dia ketemu saya, bukan, dia ketemu Joseph itu orang saya, nanti bisa dijelaskan. Nah yang paling penting sekarang tanggal 5 ya, dari mana dia tahu bahwa si Arif ngasih ke si Rangga uang 140 juta yang dijelaskan Devi tadi sebagai manajer Olivier yang ketemu langsung dengan Amir, dan ada rekamannya di situ CCTV dan ada fotonya lengkap ya. Kemudian dia bilang sianida. Nah kemudian bagaimana Arif juga tahu untuk tanggal 6 bahwa Jessica itu ngundangnya di Olivier. Ini bukan Mirna loh yang ngundang ya, Jessica yang ngundang. Bisa saja tidak terjadi di Olivier. Jadi Arif sama juga buang duit 140 juta dan ngitungnya barang kali sama Arif ya gitu. Lucu ini kan, aneh, dari mana dia tahu? Kemudian sekarang kok aneh, berubah langsung drastis ke Sarinah. Si Arif ini boro-boro ke Sarinah, saya rasa nggak pernah ya, pernah Arif? Pernah ya, tapi nggak sering kayak gitu kan, nggak tahu itu ya. Jadi aneh ya buat saya. Kalau Rangga dia naik motor, katanya nggak bisa berhenti di Sarinah, betul? Begitu deh. Ya, hah? Bukan jalur motor. Nah, pertama bilang di Grand Indonesia, sekarang bilang di Sarinah. Jadi tolonglah Pak Amir sadar. Waktu itu kan teman-teman Anda udah ajak Anda sadar waktu di Santika Hotel, tapi Anda nggak mau dengar. Buat apa bersaksi palsu hanya sekedar untuk sesuatu ya? Padahal Anda sendiri sudah menyatakan mau menunjukkan dengan baik. Lalu yang aneh lagi, kenapa ke LPSK? LPSK ini kamu keancam siapa? Saya welcome. Kamu datang, saya bilang saya kasih hadiah besar. Kalau memang betul Arif ini membunuh si Mirna, ya toh, biar kita habisi Arif kalau perlu, karena dia bunuh Mirna kalau gitu, ya kan? Sekarang kalau nggak ada bukti, siap-siap aja Pak Amir, ya. Jadi Pak Oto ini janganlah memelintir dan mendramatisir persoalan ini, ya, seolah-olah dibuat kemudian mengomongnya, ya bisa dipakai, bisa enggak, gitu. Pasti jawaban Anda begitu. Saya udah tahu jalan pikiran Anda itu semua, saya bisa tahu. Pasti Anda juga, loh itu kan terserah, bisa dipakai, bisa enggak. Saya kan hanya kasih masukan dan si Amir ini kan temuan seperti itu. Jangan begitulah, elegan lah sedikit Pak Oto yang saya kenal dulu hebat itu. Jangan begitu. Oh belakangan ini jadi begini Pak Oto gitu loh. Nah, kemudian satu lagi ya, itu yang namanya siapa? Tadi saya udah catat itu, sebentar saya lupa tadi ya. Hah? Iya, dulu. Ya udahlah, pokoknya intinya itu dah. Sekarang saya ingin Anda mendengar dari kawan-kawannya Amir, siapa Amir itu, ya? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surono, biasa dipanggil Gino. Jadi Pak Amir ini wartawan Barindo sama-sama dengan kami bertiga. Hanya saja tindakan Pak Amir ini dalam hal kewartawanan memang terpisah. Kami memang suka melakukan pekerjaan jurnalistik dan Pak Amir juga mungkin melakukan pekerjaan jurnalistik. Nah, awal dari semua ini sebenarnya Pak Amir itu sudah berbicara kepada rekan kami waktu acara sertijab Kapolda di Mabes dari Pak Tito Karnavian ke Pak Mugiarto. Jadi lebih jelas nanti ke rekan saya mengenai pembicaraan antara Pak Amir dengan rekan saya di Masjid Mabes Polri. Assalamualaikum, nama saya Agung. Waktu itu saya dengan Pak Ajis ada acara sertijab mau ikutan di Mabes Polri, ketemu dengan Pak Amir. Nah waktu itu Pak Amir
bercerita dengan kita bertiga. Dia bicara, saya tahu pembunuh Mirna. Saya jawab, Pak Amir, apa buktinya? Kalau Pak Amir tahu buktinya, oke, gitu. Kalau ada fakta, mulai dari foto dan video, ayo kita bareng-bareng nemuin ke rumahnya bapaknya almarhum. Nah, atau saya bawa kita bareng-bareng ke Polda Metro Jaya. Pak Amir jawab, oh, tar dulu, saya ada buktinya. Buktinya apa Pak Amir? Saya cetak terus, ternyata dia bilang dari orang tua. Saya bilang orang tua itu siapa? Ya orang tua, hebat. Nah, saya garis miring kesimpulan dia berarti dari paranormal. Nah, saya tanyakan lagi, oh kalau begitu Pak Amir, jangan asal sembarangan. Kita sebagai jurnalis harus jelas, akurat dalam itu. Ternyata tidak ada buktinya. Akhirnya saya abaikanlah masalah itu. Gitu. Ketika itu dengan adanya bahasanya buktinya Jessica, ada bahasa Pak Amir, bapaknya. Nah, disitulah saya kaget. Gitu. Apa yang membuktikan bahwa Pak Amir ini bisa seperti itu? Gitu. Sedangkan waktu berbicara sama saya di Mabes Polri di masjid, dia tidak ada bukti, hanya percaya pada orang tua. Gitu. Nah, ini lebih saya sampaikan ke Pak Ajis. Assalamualaikum, nama saya Ajis, rekan dari Pak Amir. Itu yang dikatakan Pak Agung betul, karena waktu itu memang Pak Amir menawarkan ingin membeberkan siapa pelaku pembunuh Mirna menurut versi Pak Amir. Saya awalnya percaya siapa sih sebenarnya pembunuh Mirna ini. Pas Pak Amir cerita ada siapa? Orang tua siapa Amir? Orang tua hebat, pinter. Siapa? Ya udah orang tua. Akhirnya Pak Amir bilang itu paranormal. Wah, saya bilang kalau paranormal mah kalau kita kan sebagai jurnalis mesti ada fakta, ada bukti yang konkret lah. Jadi saya berdua ini nyuekin lah, kami kita cuekin. Saya bilang wah kalau ini udah nggak beres lah, karena udah nggak sesuai dengan status kita sebagai wartawan. Karena wartawan tuh jangan bicara yang aneh-aneh dalam arti apa? Jangan duga-dugaan atau perkiraan, harus sesuai dengan ada bukti, ada fakta. Nah terus lagi saya ini tahu siapa Pak Amir yang sebenarnya lah, karena saya kenal Pak Amir ini bukan 1-2 hari, sudah cukup lama. Pak Amir memang, setahu saya dia seorang wartawan Barindo, akan tetapi pekerjaan itu nggak full sebagai wartawan Barindo, tapi beliau itu banyak pekerjaan lainnya, di antaranya sebagai, kalau tidak bilang calon lah ya, calon penerimaan pegawai. Dan pokoknya saya kasih Pak Amir, udah Pak Amir, saya punya bukti-bukti kesaksian yang nanti akan saya sampaikan ke Pak Edi. Ya cukup. Makasih semuanya. Saya Joe, karyawan daripada Pak Edi Dermawan Salihin, yang setiap kali diperintahkan maksudnya untuk mendampingi Bapak di pengadilan. Ya. Itu kemungkinan kejadiannya itu pada saat sidang ketiga di pengadilan negeri ya. Pada saat berlangsungnya sidang tersebut, saya berdiri di poros tengah. Ada orang yang datang kepada saya mengatakan bahwa dia sebagai wartawan. Di situ saya kenal sama dia. Dia mengemukakan namanya kepada saya mengenal nama kepada dia. Dia bilang bahwa dia tahu tentang kasus ini, yang membunuh Ibu Mirna siapa. Saya bilang, waduh, kalau memang Bapak tahu, Bapak tolong aja serahin barang bukti ke saya, berupa alat bukti atau barang bukti ke saya, atau mungkin CCTV atau foto yang Bapak sempat fotokan pada saat pertemuan itu. Saya menanyakan lagi ke dia, tahunya seperti apa Pak? Ada Pak Arif beserta dengan Rangga ketemu, ngomong ke saya ketemunya tuh di Starbucks, Sarina. Saya bilang, Bapak kan sebagai seorang wartawan, Bapak bawaannya kan kamera. Bapak bisa aja dong Bapak foto pada saat itu. Kalau Bapak mau jadi saksi nanti di pengadilan, seperti itu. Bapak bisa kejar barang bukti itu. Tetapi mana semuanya Pak, gitu loh. Setelah selesai percakapan itu, saya tukeran dan dia yang meminta nomor telepon saya.
meminta nomor HP saya. Saya bilang oke Pak, saya kasih ke Bapak. Ya, Bapak juga saya minta dong. Setelah selesai persidangan, saya telepon dia. Saya bilang, Pak Amir, kita buat janji Pak. Bapak tadi janjikan ke saya, Bapak mau nyerahin barang bukti tersebut atau alat bukti itu, mungkin berupa CCTV atau foto. Kapan kita bisa atur waktu? Oke, besok aja. Besok kita ketemu di Jeko Gajah Mada. Saya bilang, oke Pak, saya akan nyamperin Bapak di sana. Pada saat besok, saya telepon beliau. Beliau bilang, sebentar Pak, saya lagi sibuk di kantor. Saya bilang kepada Pak Amir, oke Pak, saya tunggu Bapak. Tapi jadikan ya, kalau kita janjian kita ketemu di Jeko Gajah Mada. Nanti kita ketemu di situ. Kita sambil ngopi-ngopi, Bapak bisa jelasin ke saya tentang barang bukti atau alat bukti yang Bapak bisa serahkan ke saya. Seperti itu. Cuman saya bilang ke dia, kalau Bapak bisa menampilkan barang bukti atau alat bukti itu Pak, saya dengan gampangnya saya bisa serahin kepada Bapak pimpinan saya, terutama Pak Edi Darmawan Salihin. Seperti itu. Tetapi kalau Bapak tidak bisa menyampaikan hal itu, ya saya nggak punya bahan untuk ke Pak Edi Darmawan. Mohon maaf, saya anggap Bapak cuma menciptakan salah satu alibi yang tidak benar seperti itu. Jadi kalau Bapak bisa menampilkan ke saya langsung bisa menyampaikan kepada Pak Edi. Besoknya kebetulan memang sudah dia buat janji kepada saya tunggu dia dari pagi di Jeko Gajah Mada. Saya telepon, Bapak saya sudah sampai di Jeko. Saya mau ketemu sama Bapak sesuai dengan janji Bapak bahwa Bapak mau nyerahin di barang bukti. Saya tunggu dari pagi sampai itu sore, saya telepon dia terus. Sekitar jam 1 saya telepon lagi, dia masih angkat. Pada saat saya telepon dia bilang, oke Pak, Bapak tunggu di Jeko Gajah Mada. Saya tunggu terus, saya telepon lagi, handphonenya udah nggak aktif. Saya bilang, waduh, ini orang ini mau jadi saksi benar apa saksi dusta dalam hal ini? Ya kalau memang dia benar-benar memang punya barang bukti atau alat bukti, serahin aja ke saya. Dan mengenai statement dia di pers atau di berita atau di mana, dia mengatakan bahwa mau nyamperin Pak Edi Darmawan Salihin, katanya nggak bisa. Bapak mungkin lagi sibuk atau gimana? Ya dengan gampangnya Pak Edi disamperin di pengadilan negeri tersebut. Dan bukan cuma Pak Amir aja yang seperti itu. Berbagai macam ribuan orang yang datang menghampiri Pak Edi atau menghampiri saya untuk seakan-akan bahwa memang dia tuh dukun dan dia tahu itu kasus seperti apa gitu. Dan memang ternyata sampai sekarang saat ini pun juga tidak ada satupun yang dia bisa serahin ke saya. Bahkan dia sudah mengganti nomor telepon dia. Saya bilang, Bapak, kalau memang Bapak punya alat bukti, barang bukti, Bapak serahin aja ke kepolisian. Biar nanti aparat hukum yang bisa menindaklanjuti permasalahan ini. Seperti itu. Jadi kalau Bapak tidak bisa menyampaikan, ya mohon maaf, saya nggak bisa menyampaikan kepada Bapak pimpinan saya. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu saya telepon dia, udah nggak aktif, dan sampai saat ini nomornya sudah mati, tidak bisa dihubungi lagi. Seperti itu. Jadi saya semua sampaikan, Pak Amir tolong, kalau memang ada barang bukti, tolong bawa ke kami supaya bisa menjadi salah satu kebenaran mengenai omongan daripada Pak Amir. Tapi kalau tidak ada, mohon maaf, jangan membuat suatu omongan yang akhirnya bisa menyusahkan Pak Amir sendiri. Seperti itu. Terima kasih, itu dari saya. Jadi ini mengenai Pak Amir masih belum selesai. Pertemuan terakhir kami di Hotel Santika jam sekitar 2 siang lewat lah. Ketemu Pak Amir bersama istrinya. Kemudian saya panggil, Pak Amir, yuk kita ngobrol bareng sebentar. Oh, saya lagi tunggu ini. Yaudah Pak, ini kayaknya Pak Amir nih mulai sedikit-sedikit aneh sih. Bilang, oh aneh apa? Dia bilang. Oke deh Pak, kita bicara dulu. Akhirnya kita bicara di dalam mobil. Saya bilang, Pak Amir, tujuan Pak Amir mengundang kami dan tujuan Pak Amir kesini apa? Dia bilang, saya ingin ketemu Pak Oto dan kuasa hukum saya. Waduh, Pak, untuk apa ini? Saya ingin minta perlindungan dan juga saya akan melakukan konferensi pers mengenai kematian Mirna. Oh iya, Pak Amir, kalau Pak Amir bicara seperti ini tanpa ada bukti, tanpa ada dasar, ini bahaya Pak Amir. Kasus ini sedang disorot bukannya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kalau bisa Pak Amir sudahlah pulang ke rumah bersama istri, udah nggak usah neko-neko. Oh ya kalau gitu, tapi saya butuh tanda tangan atau saya ingin tanda tangan ke kuasa hukum saya. Terus dia bicara mengatakan, dan saya tidak pernah mengatakan
Arif Rangga, tapi hanya mirip-mirip. Kalau cuma mirip-mirip nggak usah diomongin di depan pers atau di siapapun, cukup kita aja lah saya bilang. Ini kan bahasa-bahasa yang membuat opini publik yang makin aneh-aneh pikirannya saya bilang. Kalau gitu Pak Amir, saya pamit, dan satu lagi Pak Amir, jangan pernah diungkapkan apapun yang hanya sifatnya mirip-mirip atau apapun. Terlebih Pak Amir membawa nama Bayangkara. Ini tugas polisi, tugas kita yang memberitakan saya bilang. Jangan bawa-bawa hal-hal yang sifatnya berkembang biak di masyarakat, opini publik ini gitu, mengenai berita yang tidak benar. Jadi akhirnya kami berpisah, dan akhirnya kita kaget juga sekitar malam hari akhirnya Pak Amir mengeluarkan statement seperti itu mengenai mirip-miripnya itulah. Jadi begitu aja dari kami. Sedikit mungkin ya. Ini waktu duplik itu saya lihat PH-nya ini sudah kebingungan, tidak ada bahan. Jadi ngomong cuman satu yang melakukan kesaksian palsu, tadi sudah saya jelaskan. Kedua, saya yakini bahwa itu saksian palsu ya. Kedua, ngomongin kakak saya Buros ya. Buros itu kalau bicara dia sangat hati-hati, sama saya aja juga hati-hati dia, apalagi sama orang lain. Baca dong yang tweet atas pertanyaan orang banyak. Buros itu gimana urusannya kok jadi sampai kusut begitu? Dia nggak tahu nih, ya toh negara udah buang-buang uang, maksudnya ya sampai begini kan mestinya ada hukuman yang setimpal. Karena kalau dilihat jaksa itu kan menyatakan dengan jelas, terbukti secara sah dan meyakinkan ya, Jessica Kumala Wongso melakukan pembunuhan sadis yang diakui oleh saudara Otto. Kenapa nggak dihukum mati? Nah, kemudian ya tidak ada yang meringankan. Mirna itu mengerang loh, 5 menit itu kan gimana nggak sadis itu si Jessica ngeliatin aja gitu. Yang alasannya dia bilang saya bingung. Buktinya itu waktu sidang cengenges ketawa ya, senyum sama PH-nya seperti itu. Bukannya pertanyaan aja melakukan enggak, saya rasa PH-nya tahu ya, feeling saya. Ini feeling ya. Jadi janganlah Pak Otto ya membuat suatu opini di mana sudah dekat dengan suatu keputusan yang sangat sakral dan suci. Karena majelis hakim yang mulia ini ketiga itu, menurut sepengetahuan saya, meskipun saya bukan orang hukum, di sini ada Pak Dodi ya, ahli hukum, bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh mengganggu ya. Kalau boleh saya kutip omongannya Pak Jokowi, dia sangat menghormati hukum ya. Tidak ada boleh satu orang pun, biar presiden sekalipun ya, hakim nurani itu adalah yang sudah final, tidak bisa diganggu gugat. Kalau dia nanti mau ke Mahkamah Agung mengajukan banding, terserah, silakan, itu hukum namanya. Tapi jangan begini, main kotor begini ya, pakai orang yang nggak jelas datang dari mana. Besok saya panggil lagi orang, ini ngaku nih Pak Otto begini-begini. Apakah Pak Otto terima omongan saya? Pasti ngamuk lagi. Saya nggak mau Pak Otto ngamuk. Udah umur Pak Otto ya, nanti sakit kayak gitu. Saya doain deh biar sehat. Pak Otto juga kan doain saya supaya sehat. Saya doain Pak Otto juga biar sehat, biar panjang umur ya. Tapi tolonglah Pak Otto, jangan membuat sesuatu yang didramatisir seperti ini. Ini maksudnya mau mengaruhin yang mulia majelis hakim, percuma. Jessica, kebohongannya sudah cukup membuktikan bahwa dia memang pembunuh berdarah dingin ya. Tidak diakuinya CCTV yang dilakukan konstruksi sampai 2 kali oleh polisi ya, menghina polisi, menjelek-jelekan polisi ya, membuat bingung jaksa yang nanya, diputer-puter sampai pada naik darah semua ya. Hakim dipelintir-pelintir sama dia, hebat itu Jessica. Makanya yang saya katakan, kalau Jessica Kumala Wongso ini bisa lewat dari proses hukum ini,
saya katakan sekali lagi ya, saya ingatkan sekali lagi, awas, hukum di Indonesia ditonton oleh dunia ya. Saya juga nggak sangka kasus ini jadi besar begini, tapi sudah kepalang. Kita harus hadapi, bangsa kita adalah bangsa yang besar ya, dan tidak harus dengan saksi-saksi bule yang tukang bohong dan kriminal itu. Kan sudah buktikan, FBI ada suratnya ya, lihat, tanya jaksa ya, tanyakan itu ada itu. Nah, jadi ini sudah ditonton oleh dunia loh. Indonesia kebobolan, pembunuh berencana secara keji dan ingin ya, sama sekitar Pak Oto istilahnya, kenapa nggak dihukum mati gitu atau maksimal? Aneh kan? Nah, saya nggak tahu ada apa. Janganlah Mirna ini dipolitisir ya, eksekutif dan seterusnya, karena kan sudah dikatakan oleh presiden kita yang terhormat, yang kita cintai, Pak Jokowi, tidak ada satu orang pun yang boleh mengganggu persidangan dan hukum di negara kita. Adalah panglima tertinggi ya. Insya Allah ini didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia, dan diterjemahkan menjadi suatu patokan ya. Kalau Jessica lolos ini atau dihukum ya, sempurnalah dia. Saya katakan itu hukum di Indonesia sudah diketawain sama Jessica, bisa-bisa dia keluar tenang, ketawa ya di Indonesia. Bunuh orang nggak apa-apa. Ingat dampak dari kasus ini ya, bisa institusi negara ini sudah kejadian banyak pembunuhan dengan racun. Kalau itu terjadi, apa maunya negara kita ini? Jadi apa negara kita ini? Ya, demikian. Sekarang kami mohon silakan yang ingin bertanya jawab dengan saya yang mengikuti persidangan ini dari awal sampai akhir. Jadi mungkin saya paling banyak mengerti, dan Pak Doni sebagai kuasa hukum saya, kalau dalam bidang hukum biar Pak Doni yang bicara. Oh ya. Kita membuka sesi tanya jawab. Silakan dari rekan pers yang mau bertanya. Yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab selama 10 menit. Silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ada? Ada? Yang hadir di belakang keluarga adalah rekan-rekan dari saudara Amir Papilia, rekan-rekan dari Barindo ya Pak ya, majalah internal dari Bayang Tabloid internal dari Polri ya. Mitra, oke. Iya, jadi nanti kalau misalnya teman tidak ada yang bertanya, bisa langsung nanti mau tanya jawab Q&A dengan pihak keluarga maupun dari rekan-rekannya teman-teman saudara Amir, biar lebih tahu dalam siapa Amir sebenarnya. Oke. Pak Dodi, penasihat hukum keluarga, akan menutup preskon hari ini. Ya, saya mengatasnamakan keluarga besar Salihin dan Sumarko mengucapkan banyak terima kasih ya, yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Polri, Kejaksaan, Kehakiman ya, Majelis Hakim yang mulia yang menangani kasus Jessica. Semoga diberi kekuatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menyelesaikan masalah ini yang menjadi tangan kedua, tangan Tuhan. Tidak bisa ada intervensi seharusnya ya, demikian, sehingga bisa menentukan secara hati nurani dan fakta-fakta keadaan di lapangan yang terjadi. Apalagi hari ini ada yang saya jelaskan dengan sangat gamblang dan jelas, bahwa yang namanya Amir Papalia itu adalah tukang bohong. Jadi sama nih sekarang, semua tukang bohong ya. Akibatnya apa? Peradilan ini jadi peradilan namanya peradilan Jessica bohong ya. Bisa lolos ya, cilaka kita. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi mungkin dari wartawan yang masih ketinggalan, silakan. Kalau nggak ada, dengan ucapan alhamdulillah birabbil alamin ya. Terima kasih atas perhatian semua masyarakat Indonesia,
masyarakat dunia. Ya, perlu saya ingatkan juga, saya sudah beberapa kali diwawancara oleh TV luar negeri. Ya. Mereka sangat concern dengan kejadian ini, dan saya juga nggak tahu kenapa, tapi concern banget. Dia mau tahu hukum di Indonesia, dampaknya bisa buat investasi di Indonesia. Ini sangat penting ya. Makanya harus betul-betul diselesaikan secara yang komprehensif begitu. Terima kasih. Nah, ini kuasa hukum dari keluarga Pak Dodi. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan. Demikianlah penjelasan yang merupakan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut-sebut melakukan sesuatu. Sekarang sudah jelas bahwa yang bersangkutan sudah mengklarifikasi mengenai fakta yang sebenarnya. Terima kasih banyak, dengan harapan bahwa masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan pihak-pihak yang telah memberikan penjelasan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada penasihat hukum Pak Dodi dan keluarga dari almarhumah Mas Arief dan Mbak Devi dan Rangga. Teman-teman dari rekan pers, kalau nanti mau interview one on one dengan Mas Rangga atau Mbak Devi, Mas Arief, dipersilakan setelah acara ini. Saya juga dari pihak keluarga almarhum mengucapkan terima kasih kepada follower akun Facebook Justice for Mirna, itu tembus 24.000 lebih, yang followernya itu dari 46 negara Pak. Jadi sehari kita menerima hampir 200 message langsung. Ketika sidang ada 14.000 komen Pak setiap kali sidang. Atas dukungan teman-teman di dunia maya dan media sosial, kami mengucapkan banyak terima kasih. Sekian, terima kasih juga untuk keluarga, penasihat hukum, dan teman-teman dari rekan Pak Abir yang menyempatkan waktu untuk hadir. Terima kasih Pak. Kami tutup, rekan-rekan kalau mau dari pers, kalau mau one on one interview, dipersilakan. Banyak.